Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini kita akan berkuliah lagi menghadiri majlis ilmu lagi yang tertangguh beberapa hari karena udah sibuk dengan beberapa program. Setelah multaqa Gasma dan Ruda dari 19 hingga 22 Mei yang lalu dan menjelang perkampungan sunnah yang akan bermula minggu hadapan, kita isi selama 4 hari. Hari ini Rabu, Khamis, Jumat dan Sabtu. 4 hari insya-Allah kita selingi dengan kuliah online. Keempat-empat kuliah ini kita gunakan tafsir Al-Quran saja, bukan bedah kitab seperti biasa. Sebab setelah kesibukan program perkampungan sunnah minggu hadapan, Ustaz akan berangkat pula selama 2 minggu ke Abu Dhabi hingga Hari Raya Haji. Dan setelah Hari Raya Haji nanti baru kita akan bedah beberapa kitab dalam seminggu, seperti biasa. Topik kita pada hari ini adalah bermula dari ayat 48 hingga ayat 51 dari surat Al-Qasas. Yang Ustaz simpulkan sebagai topik Al-Jahlu wa Itba'ul Hawa min Asbabid Dalalah. Dalam bahasa kita, kejahilan dan ikut hawa nafsu di antara sebab utama kesesatan. Al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, itba'ul hawa, ikut hawa nafsu, sebab utama seseorang jatuh dalam kesesatan. Kita akan bahas lebih kurang 1 jam
topik ini. Pertama-tama Ustaz ingin bacakan ayat dan terjemahan. Mungkin tidak semua ayat Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Artinya, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran, datang di sini maksudnya Al-Quran, datang kepada orang Arab jahiliyah. Maka tatkala datang kepada mereka Arab jahiliyah kebenaran dari sisi kami, yaitu Al-Quran, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Itu ayat 48. Allah menceritakan sikap orang-orang Arab jahiliyah ketika kepada mereka diturunkan Al-Quran. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Arab jahiliyah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari langit yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Taurat kepada Musa, Al-Quran kepada Muhammad. Datangkanlah kitab yang lebih mengandungi petunjuk. Kalau kamu dapat mendatangkan, niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cabar orang-orang Arab jahiliyah yang tidak percaya pada Al-Quran. Ayat 50, ini dia. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau Al-Quran tidak diikuti, bermakna mereka lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsu.
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Terakhir, ayat 51, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini, yaitu Al-Quran, kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Itu tujuan dan matlamat Quran diturunkan, supaya kita dapat pengajaran daripada Al-Quran. Okey. Sekarang tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang-orang Arab jahiliyah yang telah memperkecil dan meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kitab Al-Quran untuk dijadikan petunjuk. Kata mereka, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad apa yang telah diturunkan kepada Musa? Tangan dimasukkan pada bahagian ketiak, lalu memancarkan cahaya. Tongkat dilemparkan jadi ular besar. Turunnya hidangan dari langit, manna dan salwa. Tongkat dipukul pada laut, laut terbelah, laut merah. Tongkat dipukul pada batu, memancar 12 mata air. Dan lain-lain. Mereka cabar Nabi Muhammad. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tuduh sebagai tukang sihir. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad cabar mereka. Andai kata Al-Quran yang aku turunkan ini, yang kamu tidak mau percaya, mintalah kepada Tuhan kitab yang lebih baik dari Al-Quran. Sekiranya dakwaanmu yang menduduh aku dan Musa itu tukang sihir, jika dakwaanmu benar, ternyata mereka gagal. Dari sinilah Ustaz simpulkan kejahilan dan ikut hawa nafsu adalah punca kesesatan. Kita ulas satu demi satu dalam masa 45 minit berikutnya. Pertama, al-jahlu. Al-jahlu maknanya kejahilan. Bahasa kasarnya kebodohan. Bodoh. Anta jahil. Awak bodoh. Lawan dari jahil adalah ilmu. Sebenarnya sebagaimana kita jelaskan minggu lalu, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman. Atau jadilah kamu orang yang belajar. Menambah ilmu. Au mustami'an. Atau jadilah kamu orang yang suka mendengar. Au muhibban.
Jadilah orang yang suka kepada ulama atau kepada majlis ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Kamu pasti akan binasa. Ilmu tak punya, bukan orang alim. Belajar pun tak mau jadi muta'alliman, orang yang belajar. Mendengar pun tak mau, mustami'an. Juga tidak suka kepada ilmu dan para ulama. Muhibban. Kalau lengkap ini namanya orang yang kelima. Orang ini akan binasa di dunia lagi sebelum di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang kelima. Sama ada jadi aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Ini. Kalau tidak alim pun jadi muta'allim, orang yang mau belajar. Paling kurang mustami'an mau dengar kuliah online seperti ini. Tak dapat pun kita jadi orang yang suka kepada ulama, orang yang ada ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Ingat hadirin dan hadirat, ilmu adalah pembeza antara manusia dengan hewan. Pembeza utama manusia dengan hewan adalah ilmu. Ustaz ada sebut minggu lalu, antara satu hewan dengan hewan yang lain juga tak sama. Kalau satu hewan itu pandai dan satu lagi bodoh. Contohnya anjing. Dalam Islam, apabila seorang memburu, lalu buruan yang ditembak atau yang dipanah masuk ke dalam belukar, dikejar oleh anjing yang cerdik, kalau dia dapat dan bawanya kepada tuannya dalam keadaan mati, asalkan tuannya ketika memanah atau menembak baca bismillah, binatang tersebut halal dimakan, walau tidak disembelih. Begitu kata ulama fiqh. Tapi bila yang mengejar itu anjing yang bodoh, dia tetap jadi bangkai, haram dimakan. Tertera perkara ini dalam Al-Quran. Lihat, membezakan anjing yang pintar dengan anjing yang bodoh. Bila disuruh pergi, dia akan pergi. Bagaimanapun kencang larinya, disuruh berhenti, stop, dia akan berhenti. Disuruh balik, pada Tuhan dia akan balik. Itu ciri-ciri anjing yang bijak. Anjing yang bodoh, enggak. Belum disuruh, dah pergi. Bila pergi, disuruh berhenti, tak berhenti. Itu anjing yang bodoh. Kalaulah anjing dengan anjing saja berbeza, macam mana antara manusia yang berilmu dengan manusia yang jahil? Tak sama. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menafikan orang berilmu tak sama dengan orang yang tidak berilmu. Firman Allah, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabnya tidak sama. Sebab pertanyaan di sana disebut dalam kaedah bahasa Arab al-istifham lil inkar.
Dan ilmu pula kita perlu tinjau lagi. Ada ilmu keduniaan dan ada ilmu agama. Al-ulumud dunyawiyah, ilmu-ilmu dunia, matematik, geografi, ilmu hisab, sungguh banyak ilmu-ilmu keduniaan, ilmu pertukangan, ilmu pembinaan, ilmu bisnes, perniagaan, itu ilmu keduniaan. Kedokteran, dan ada satu lagi yang dipanggil dengan al-ulum syar'iyah, ilmu agama. Ad-diniyah, satu duniawiyah, satu diniyah. Kedua-duanya berguna. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kedua-duanya. Tapi mana yang lebih utama yang boleh membantu kita selamat setelah mati? Menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur. Agar sempurna amal ibadat, akidah. Semuanya itu sangat tertakluk kepada ilmu agama. Sebabnya kata para sahabat, ilmu yang sebenar-benar ilmu yang kita tidak boleh ragu adalah firman Allah dan sabda Nabi. Kata mereka, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Macam mana tak dikatakan ilmu yang sebenar? Allah tak pernah salah. Ilmu Allah tak terbatas. Allah tahu segala-galanya. Alimun, khabirun. Allahu Akbar. Semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Sama ada menyangkut perkara sekarang, perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara yang telah berlalu, masa silam, bila diceritakan oleh Al-Quran, semuanya benar belaka. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang kedua, hadis Nabi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang maksum, tak pernah buat salah. Ilmu manusia bila mengarang kitab ada saja sedikit sebanyak kesalahannya. Sebab manusia tidak maksum. Oleh sebab itu, selain memberi anak ilmu-ilmu keduniaan, jangan lupa bekalkan anak dengan ilmu-ilmu agama. Demikian juga sebaliknya, tak cukup ilmu agama saja, tapi anak-anak tidak diberi ilmu-ilmu keduniaan. Ilmu bahasa, ilmu menulis, ilmu menghitung, berhisab, matematik, English, bahasa Arab, akidah,
ibadat, fiqh, akhlak. Jangan sampai tidak diberi. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya jangan minta bahagia di dunia saja tapi juga di akhirat. Jangan minta hanya akhirat saja tapi juga dunia. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kita tahu maknanya. Minta dua-dua, baik di dunia dan baik di akhirat. Tapi ingat, manusia tetap dikatakan jahil atau dalam kebodohan. Andai kata mereka tidak mengetahui tujuan hidup. Tujuan hidup. Semua kita tahu manusia dicipta oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Sebagaimana Ustaz sebut di dalam kitab wasiat. Pertama alam roh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Keluar dari rahim, alam dunia sekarang ini. Kita akan berpindah lagi bila mati ke alam kubur. Dari alam kubur akan berpindah lagi alam yang terakhir, alam akhirat. Kita himpun ilmu di alam dunia, bukan di alam roh. Bukan di alam rahim. Di alam dunia kita himpun ilmu. Agar kita lulus nanti di alam barzakh menjawab soalan mukar wa nakir. Pertanyaan mukar wa nakir, man rabbuka? Tak akan mampu dijawab dengan matematik. Hebat bagaimanapun ilmu tentang komputer, hebat macam manapun ilmu tentang kedokteran, engineering, waman nabiyuka, siapa nabimu? Ilmu yang perlu dipersiapkan adalah ilmu agama. Macam mana nak jawab siapa Tuhanmu bila Allah kita tak kenal? Macam mana nak jawab waman nabiyuka bila kita tak kenal sunnah atau Nabi Muhammad? Wama dinuka, apakah agamamu? Macam mana nak dijawab bila selok-belok agama jahil? Serba tak tahu. Nampak betapa pentingnya ilmu agama. Dengan ilmu agama baru sempurna akidah kita, ibadat kita, akhlak kita. Dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak sesat di dunia dan tidak sesat di akhirat. Ustaz tidak nafikan ya, ilmu akademik juga penting. Itu sebabnya kalau ditanya mengapa orang-orang Arab jahiliyah, Nabi diangkat menjadi rasul
beliau berhadapan dengan orang Arab yang dipanggil dengan Arab Jahiliyah, Arab bodoh, Arab Jahiliyah. Mengapa orang Arab yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi ketika itu ada sifat jahiliyah? Padahal mereka pakar dalam syair menyair, sastra. Mereka pakar dalam perniagaan, tijarah. Sehingga Allah sebut dalam surat Quraisy, Rihlatasy syita'i was-saif. Mereka mahir berdagang di musim sejuk dan musim panas. Hebat. Tapi mengapa mereka dipanggil Arab Jahiliyah? Karena mereka jahil tentang tujuan mereka dicipta oleh Allah. Mereka jahil bahwa setelah mati mereka akan dihidupkan balik. Di dalam kubur mereka akan ditanya. Orang Arab Jahiliyah, musyrikin, tak percaya adanya hari berbangkit. Mereka tak percaya. Itu sebabnya mereka dipanggil Arab Jahiliyah. Tetapi akhirnya mereka orang-orang Arab Jahiliyah yang mau menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi, jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, sebagai contoh teladan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik. Lalu mereka ikut Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menjadi umat yang disegani zaman itu. Mereka terkeluar daripada kelompok Arab Jahiliyah. Mereka tidak masuk lagi. Oleh itu, jangan jadi Melayu Jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, andai kata kita pandai pantun memantun, hebat dalam ilmu kedokteran, hebat dalam ilmu bisnis, tapi bila tidak ada dan tidak tahu tujuan hidup, ilmu agama tidak dipedulikan, enggan jadi orang alim, enggan jadi orang yang mau belajar agama, enggan mau mendengar kuliah online, malah difitnah orang-orang alim dengan bermacam-macam cemoohan. Itu di antara ciri-ciri Melayu Jahiliyah. Sebagaimana orang-orang Arab Jahiliyah. Mereka akhirnya menjadi umat yang disegani oleh dunia zaman itu. Karena mereka kembali pada Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, andai kata kita orang Melayu, yang kita bangga sebagai orang Melayu, jangan hanya bangga pada nama. Suku, bangsa, tidak apa, tidak ada nilai di sisi Allah. Maksud Ustaz, kemuliaan
seseorang bukan terletak pada suku bangsa. Kemuliaan seseorang di mata Tuhan bukan terletak pada jantina, laki-laki perempuan. Sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum Hei sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hei sekalian manusia, kami jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita. Maknanya Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Kemudian apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kata ulama tafsir, Allah sebut sebelumnya lelaki dan wanita. Allah sebut sebelumnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini memberi isyarat bahwa jantina, suku, bangsa bukan penentu kemuliaan. Penentu kemuliaan adalah ketakwaan. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangannya, buat suruhan Rasul, jauhi larangannya. Kehendak Allah tertera dalam Quran. Kehendak Rasul tertera di dalam hadis. Sebabnya kata Nabi, aku tinggalkan untukmu dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Jadi kejahilan orang-orang Arab bukan karena mereka tidak pakar dalam hal keduniaan, bisnes, sastra, hebat. Tetapi mereka diberi gelaran jahiliyah, Arab bodoh, disebabkan karena bodoh tentang tujuan hidup. Hadirin dan hadirat, dari sisi lain, manusia kalau tidak ada ilmu, dia senantiasa bersikap memusuhi apa yang dia tidak tahu, apa yang dia jahili. Sehingga muncul dalam kaedah bahasa Arab, atau pepatah Arab, atau bidalan Arab, Al-mar'u adu'u ma jahil. Manusia senantiasa memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ustaz ada sebut pada permulaan buku ini, penyakit ain dan cara merawatnya. Pada bab mukaddimah. Seseorang itu selalu memusuhi apa yang dia tidak tahu.
Sebabnya yang dia belajar hanya tajwid, tidak faham Al-Quran. Bila orang bawa ayat Quran, lalu dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Karena dia sendiri tak tahu. Dia percaya Al-Quran, cuma dia tidak faham Al-Quran. Akhirnya dia musuhi orang yang membawa ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Mengapa dia musuhi? Karena dia jahil. Dari sudut lain, dia tidak lihat Islam itu sebagai agama ilmu. Dia melihat Islam itu agama nenek moyang. Segala yang bercanggah dengan amalan nenek moyang, tradisi nenek moyang, mereka salahkan. Nah, lagi-lagi, sikap demikian sama betul, exactly, sebagaimana sikap orang-orang Arab jahiliyah. Bila dibawa oleh Nabi Muhammad ayat-ayat Quran, apa kata mereka? Tidak, hai Muhammad. Kami tidak akan ikut kecuali apa yang kami warisi dari nenek moyang kami saja. Itu kata Arab jahiliyah. Terdapat tak hari ini Melayu jahiliyah? Kami tak mau dengar. Sebab itu bercanggah dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang. Sama betul. Oleh sebab itu, kalau ingin selamat dari kesesatan, pertama, miliki ilmu. Dan ilmu paling utama untuk dimiliki, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Kita nak bahas pula tentang itba'ul hawa. Ikut hawa nafsu. Sebab pertama, kesesatan adalah jahil, bodoh, tidak tahu, tak ada ilmu. Sebab yang kedua, terlalu ikut hawa nafsu. Ayat yang kita bacakan tadi, ayat 50 surat Al-Qasas. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, yaitu mencabar mereka supaya minta turun kitab dari langit, lalu mereka tak mampu. Pada masa yang sama juga tidak mau ikut Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu terjadi, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Kalau tidak ikut wahyu, itu bermakna dia sedang ikut hawa nafsu. Mengikut ni dua saja. Ikut kebenaran. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Dengan kata lain, ikut wahyu, yaitu panduan yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasul, Quran dan hadis, kedua-duanya adalah wahyu. Kalau tidak mau ikut Quran dan sunnah, tidak ikut wahyu, bermakna ikut hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Quran diketepikan.
Hadis Nabi diketepikan. Semata-mata ikut hawa nafsu. Hawa nafsu itu barangkali karena ikut kehendak sendiri, atau ikut cakap guru, atau ikut nenek moyang, semuanya itu tergolong hawa nafsu. Sebab Allah telah memberi panduan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Ada 3 pihak yang kita wajib taati. Allah, Rasul dan ulil amri. Sama ada umara, pemimpin pemerintahan, pemimpin-pemimpin keduniaan, itu umara, atau ulama, pemimpin keagamaan, tuan guru, kiai, dan. Lalu apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalilah perkara yang kamu pertelingkahkan itu kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah maknanya kepada Quran. Kepada Rasul maknanya kepada hadis Nabi. Bukan kepada ulil amri. Itu sebabnya, dengar ulil amri. Para ulama boleh didengar ceramahnya. Bila ternyata ceramahnya itu tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, malah nyata-nyata bercanggah dengan apa kata Allah dalam Quran, apa kata Rasul dalam hadis, tinggalkan kata ulama tersebut. Itu maksud ayat. Jika kamu berbeza pendapat dalam satu-satu perkara, rujuk perkara tersebut kepada Quran dan Sunnah. Tapi berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari mereka berpegang cakap guru mereka, kiai mereka, habib mereka, yang tidak ada sumber dari Quran dan Sunnah. Ta'assub, fanatik. Sikap itu sebenarnya sikap orang Arab jahiliyah, yang Allah tegur dalam Al-Quran ayat 59 surat An-Nisa. Itu sebabnya terhadap pertanyaan para jemaah, Ustaz, sibuk macam mana pun, coba untuk jawab semampu yang boleh. Ada beberapa pertanyaan yang Ustaz belum sempat untuk jawab. Sebenarnya Ustaz akan jawab di celah-celah ceramah 4 hari ini, insya-Allah. Sebab ada di antara pertanyaan, Pak Ustaz, betulkah manusia nanti di akhirat terbagi kepada 3 sesuai dengan cahaya yang mereka perolehi? Ada yang mendapat cahaya bagaikan cahaya bintang, ada yang mendapat cahaya seperti cahaya bulan, ada yang mendapat cahaya seperti cahaya matahari menyinari. Ustaz tidak jawab terhadap pertanyaan itu. Hadis itu tidak sahih. Ia bukan hadis yang sahih. Itu nanti akan kita jawab esok insya-Allah. Detailnya.
memang manusia layak mendapat cahaya di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi ketika akan meniti siratal mustaqim. Dan ada pula manusia yang dicabut daripadanya cahaya sehingga dia berada di dalam gelap gulita, sehingga tidak mampu untuk meniti siratal mustaqim. Kalau meniti juga dia akan jatuh dan neraka menunggu di bawahnya. Itu akan kita jelaskan panjang lebar esok insya-Allah. Tapi yang jelas pembahagian cahaya, kalau begini dia akan dapat cahaya seperti cahaya bintang. Kalau begini dia akan dapat cahaya seperti bulan. Kalau begini dia akan dapat cahaya seperti terangnya cahaya matahari. Tidak terdapat hadis yang sahih tentang pembahagian cahaya tersebut. Tanpa menafikan, cahaya juga disebut dalam Quran. Itu sebabnya salah satu daripada nama Allah adalah An-Nur. Salah satu surah dalam Al-Quran namanya surah An-Nur, yang juga maknanya cahaya. Itu sebabnya bila kita ikut Allah, Allah Nur, cahaya. Kita ikut Al-Quran, salah satu nama Al-Quran Nur, cahaya. Ia membawa Al-Quran, wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat. Malaikat dicipta daripada nur, cahaya. Salah satu daripada nama Nabi Muhammad, 56 nama Nabi Muhammad, satu di antaranya Muhammad dipanggil An-Nur, cahaya. Ringkasnya, bila ikut Al-Quran dan Sunnah, bermakna kita dalam cahaya. Itu yang betul. Tapi sayangnya berapa banyak manusia yang lebih memilih gelap daripada cahaya. Oleh sebab itu, bila sampai mati, terus-menerus berkeadaan demikian, dia tidak layak mendapat cahaya setelah kematiannya. Sejak di alam barzakh lagi, apalagi nanti ketika meniti siratal mustaqim, mereka akan gelap gulita. Sebabnya kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu seperti ini, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Lancar. Karena ada cahaya. Seperti kuliah kita terdahulu, manusia selain diberi oleh Allah akal, juga diberi oleh Allah nafsu. Kita berbeza dengan malaikat. Malaikat hanya diberi oleh Allah akal tanpa nafsu. Kita juga berbeza dengan binatang. Binatang hanya diberi nafsu tanpa akal. Manusia diberi oleh Allah kedua-duanya. Juga jin diberi kedua-duanya akal dan nafsu. Oleh sebab itu, apabila manusia dapat kontrol nafsunya dengan akalnya yang waras, dia akan selamat. Tapi bila nafsu yang kontrol akal, dia boleh jadi lebih teruk daripada binatang. Ikut nafsu tidak salah. Agar selari. Kalau dia orang yang beriman, dia
ikuti nafsunya tidak salah. Asalkan nafsunya dia selaraskan dengan kehendak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Hadis sahih. Tidak beriman kamu sehingga kamu sesuaikan nafsumu dengan ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Ingin makan, betul tak? Keinginan makan itu dorongan nafsu. Ingin kawin, nafsu. Ingin kaya raya, nafsu. Ingin memiliki baju yang cantik, nafsu. Hanya saja yang datang dari Nabi, agar hubungan kamu itu dengan wanita halal, penuhi syarat-syarat perkahwinan. Ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya. Ingin makan, silakan makan, tapi pastikan yang halal. Ingin kaya raya, silakan. Asalkan kamu cari income yang halal, bukan rasuah, bukan dengan cara mencuri. Itu maksudnya. Sesuaikan kehendak nafsu kita itu, tak salah. Asalkan ia selari, atau dengan kata lain tidak bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak bercakap ikut hawa nafsu. Allah sebut pada ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan baginda adalah wahyu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini di bawah tajuk kejahilan, kebodohan, dan ikut hawa nafsu adalah punca kesesatan. Maknanya, agar terhindar daripada kesesatan, kita mesti punya ilmu. Dan ilmu yang paling utama menjamin kita tidak sesat adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Belajar Quran dan hadis. Yang kedua, yang kita ikut adalah wahyu. Lagi-lagi, wahyu itu Quran dan hadis. Bila tidak ikut wahyu, bermakna anda sedang ikut hawa nafsu. Sesat lagi. Ustaz cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi esok insya-Allah dengan topik yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik lagi halal, lagi diberkati, dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Ya Allah, berilah kami sifat istiqamah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah-Mu dan Sunnah Nabi-Mu. Sebab kami yakin itulah ilmu yang sebenar-benar ilmu yang dapat menolong kami di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.